Selamat pagi saudara-saudari semua, dimanapun kalian berada, selamat pagi. Dan hari ini kita sampai di kitab Amsal pasal 28 yang disampaikan oleh Pastor Hokit. Dan di dalam renungan pagi kita tidak sampai di pasal 29 sebab kita harus sendiri membaca di pasal 29 besok. Mengapa saya bilang demikian? Sebab di pasal 25 dan sampai pasal 29 itu dalam satu bab jilid. Pasal 25 dimulai punya kesebelasan, yaitu di zamannya Hizkia, yaitu Amsal Salomo yang dikumpulkan oleh pegawai-pegawainya. Dan para juru tulis Amsal-amsalnya Salomo ditulis seperti di zaman versinya Hizkia. Sesungguhnya di zaman Hizkia itu zaman yang besar di kerajaan Israel Selatan menghadapi ancaman dari Asyur. Menghadapi ancaman, dan di kerajaan utara telah diruntuhkan oleh Asyur. Dan sebelum diruntuhkan, dalam 50 tahun ada 6 raja, pergantian raja, dan di situ masing-masing punya cara politik atau peraturan sendiri, dan jadi kerajaan sangat kacau. Jadi makanya banyak para orang-orang melarikan diri ke sebelah selatan Israel, Yehuda, untuk berlindung. Banyak suku-suku juga yang datang ke Yehuda selatan, di kerajaan selatan. Dan pengalaman kerajaan utara dibawa masuk ke dalam kerajaan selatan, sehingga membawa pemulihan bagi kerajaan selatan. Dan di zaman Hizkia adalah zaman pemulihan rohani. Dia karena mendapatkan pelajaran dari keruntuhan kerajaan utara Israel, mereka berpegang pada Tuhan. Dan waktu kita melihat demikian, kita akan semakin mengerti di pasal 28 ayat pertama. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Kita tahu bahwa di kerajaan utara menghadapi ancaman dari Asyur, mereka bekerja sama dengan Aram untuk menekan kerajaan selatan Yehuda. Pada waktu itu Raja Ahaz, dia takut seperti dedaunan yang bergoyang-goyang. Jadi tidak ada orang yang dapat merasakan perasaan ketakutannya. Iya, memang dia juga dikejar oleh orang, dikejar oleh Suria dan kerajaan pasukan dari kerajaan utara Israel menekan mereka. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Di sini yang dimaksud yaitu jiwa dari Hizkia. Walaupun utara telah dibinasakan dan pasukan telah menekan sebelah di perbatasan selatan, walaupun telah mengepung Yerusalem, tetapi dia raja yang mengandalkan Tuhan. Tetapi di situ perlu waktu untuk mengadaptasi. Dia pun pernah takut, tetapi dia mendapatkan
janji Allah sehingga dia dengan bisa berani seperti singa muda. Kalau kita menggunakan latar belakang demikian untuk memahami pasal 25 sampai 28. Jadi di zamannya Raja Hizkia, mengapa harus memperbaharui Amsal-Amsal dari Salomo? Sebab di zaman kejayaan negara, kerajaan, kalau kita lihat di pasal 28 dalam 28 ayat ini, sesungguhnya kita dapat menemukan dengan Amsal yang lain tidak banyak perbedaan. Tetapi kalau kamu punya banyak sejarah latar belakang waktu membacanya, maka kamu akan melihat ayat-ayat itu sepertinya lebih hidup. Sesungguhnya menyatakan pilihan orang fasik dan orang benar. Saudara katakan, apa yang dimaksud dengan orang fasik? Ayat keempat, orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang berpegang pada hukum menentangnya. Yaitu di Mazmur pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa. Dan di ayat kedua, di sini sebelum kerajaan Selat Utara diruntuhkan juga banyak perubahan dari pergantian raja. Yang kedua, karena pemberontakan negeri banyaklah pengusaha-pengusaha, tetapi karena orang berpengertian dan berpengetahuan tetaplah hukum. Apa orang yang berpengertian, berpengetahuan? Yaitu orang yang takut akan Tuhan. Ini Mazmur pasal 1 ayat 1, yaitu jalan orang fasik dan orang benar. Saya seperti mengatakan kata apa kantar, dan saya menggunakan tema di ayat pasal 28 ini, yaitu pohon kehidupan di zaman Hizkia. Bagaimana cara memilih jalan orang fasik dan jalan orang benar yang bisa membuat kekacauan situasi dalam kerajaan? Negara bisa aman, tentram, bisa makmur. Itu berkat yang dibawa oleh raja kepada rakyatnya. Ini jalan orang yang benar. Ayat 1 sampai dengan 9 itu poin pertama. Apa yang dimaksud orang fasik dan apa itu orang benar? Yaitu orang yang mendengar Taurat Tuhan dan orang yang mengabaikan hukum Taurat Tuhan. Kita melihat kerajaan utara, raja mereka menolak Taurat Tuhan. Mereka menggunakan kekuatan tentara mereka untuk mengambil kedudukan, untuk berkuasa, tetapi mereka tidak dapat menahan serangan dari Asyur. Bahkan mereka, karena harus mengalahkan Asyur, negara mereka semakin miskin. Kita lihat di ayat ketiga, orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras tetapi tidak memberi makanan. Orang yang miskin ini mungkin merujuk kepada kerajaan utara. Mereka terus hendak di situ menyerang Asyur, sehingga mereka menindas para uangnya memaksa untuk membayar pajak rakyatnya, untuk membayar pajak, untuk memberi biaya
menyerang Asyur, menghadapi Asyur. Maka demikian seperti hujan deras yang tidak memberi makanan. Mengapa bisa demikian? Ayat keempat kembali menyatakan alasannya, penyebabnya, sebab mereka mengabaikan hukum. Tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Ini orang yang benar, tetapi ada lagi dalam situasi di poin kedua ayat 12. Jika orang yang benar menang banyak pujian, tetapi orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Pada situasi politik berubah, banyak orang menyembunyikan diri. Ayat 4 dikatakan mereka akan menentang dengan orang yang benar, dan yaitu kuasa yang menekan mereka. Tetapi ada orang yang memilih untuk meninggalkan arena atau menyembunyikan diri dalam tekanan para penindas. Penentanganmu tidak bisa bertahan dengan lama. Orang mulai sembunyi, dan di ayat ini diulangi kembali, yaitu di ayat 28. Seperti kesimpulan di ayat ini sama. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Pada saat orang melihat orang menyembunyikan diri, orang benar, orang-orang yang terkenal, mereka tidak ingin menentang orang yang punya kekuasaan. Mereka akan menyembunyikan diri. Dan dalam sejarah Cina juga terus-menerus berulang kali terjadi. Kita lihat poin yang kedua, yaitu orang yang mendengar dan melakukan hukum. Ayat 5 dikatakan orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatunya. Sesungguhnya tidak mengerti apa yang dimaksud keadilan, penuh dengan keserakahan. Tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatunya. Kamu melihat nasib dari orang fasik, kamu akan tahu Taurat Tuhan, keadilannya itu sejati. Jangan kita mengira orang yang menang selamanya menang. Suatu kali dia akan juga terjatuh, seperti ayat di 18. Siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Ini akan sering-sering terjadi. Keserakaan adalah kekuasaan sementara yang mereka dapati, tetapi akan mudah mereka akan jatuh, sebab mereka jalannya berliku-liku, jalannya bukan jalan yang lurus, yang berbelok-belok. Jadi kalau terjatuh itu sudah wajar. Dan ini mengingatkan kita, jalan mengikuti Tuhan itu jalan yang lurus, bukan penuh dengan yang ditutup-tutupi atau penuh dengan tipu muslihat untuk meraih tujuan. Kita tenang berjalan di atasnya. Ayat ke-6, lebih baik orang miskin bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Orang yang kaya tapi melakukan kebiasaan yang buruk, walau
dibandingkan dengan mereka orang miskin tetapi bersih, kelakuannya lebih berkenan bagi orang banyak. Kemudian orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul terhadap pelahap mempermalukan ayahnya. Di sini seorang pelahap yang makannya tidak pernah kenyang, kamu bersama dengan dia terus di situ melahap. Itu didengarkan pada kekaisaran Roma waktu kejayaan mereka. Kalau mereka makan sudah kenyang, mereka akan mengorok tenggorokan, dimuntahkan kembali, kemudian makan kembali. Ini memalukan. Orang yang memelihara hukum adalah adalah anak yang berpengertian. Bukan hanya terhadap hukum, terhadap kekayaan, makanan, terhadap hubungan laki-laki dan perempuan. Itu menyatakan apakah orang itu orang yang takut akan Tuhan. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpul itu untuk orang-orang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Kamu menabung banyak uang, tapi akhirnya juga akan hilang, dan kekayaan itu akan jatuh kepada orang yang Allah kasihani. Allah memberi kasihan kepada orang yang orang lemah, dan kita dan juga orang miskin. Mengapa kita katakan di masyarakat sekarang banyak orang miskin? Kita berkata mungkin mereka malas. Saya merasa Allah memberikan orang miskin supaya orang yang kaya bisa menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang demikian. Ini cara memberkati dunia. Salah satu cara. Seperti ada anak yang memerlukan keperhatian khusus, itu membuat ayah ibunya sangat sulit. Tetapi di tempat ini untuk menyatakan belas kasihan Allah, untuk menghargai anak-anak, dan masyarakat bersama menanggung anak-anak yang punya kespesialan khusus ini. Orang-orang ini sepertinya tidak terpandang, tetapi nyata ini cara Tuhan memberkati dunia. Kalau tidak orang yang banyak hartanya, mereka hanya mengutamakan diri mereka sendiri. Dan yang terakhir di sini ayat 9, siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengar hukum, juga doanya adalah kekejian. Saya pernah mendengar ayah saya sudah lama ke gereja, tetapi dia tidak berdoa, dan saya berdoa untuk orang ini. Saya beritahu dia bahwa dia adalah anak Allah. Kamu bisa menggunakan dalam nama Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Kamu ini semua anak-anak Allah. Mungkin karena kamu berdosa, jangan mengira bahwa Bapa Surgawi tidak mendengar doamu, tetapi teruslah berdoa, sebab di hadapan Bapa Surgawi kamu mengaku kesalahan-kesalahanmu. Bapa Surgawi akan menunjukkan belas kasihannya kepadamu. Saudara semua, adakah kita takut untuk mendekat kepada Allah? Tapi sesungguhnya Allah terus mendekat pada kita. Kita takut mendekat kepada Allah sebab kita memang tidak mendengar hukumnya Tuhan. Jadi itu dalam situasi yang tidak baik.
kita mengira Allah tidak mendengar doa kita. Sesungguhnya bagaimanapun keadaan kita, Tuhan mendengar doa kita. Kita harus membalikkan langkah kita. Dan di ayat 11 dan terus di poin yang kedua di sini ayat 10, ini poin yang kedua. Di sisi ini sesungguhnya Hizkia belum bertobat penuh, dan di dalam sesuatu dia juga berdosa kepada Tuhan, sehingga dia pun mendapat juga dia sakit parah. Tapi doa Hizkia itu sangat berharga. Walaupun dia seorang raja, perlu keselamatan Allah. Dan dibandingkan ayat 10 dikatakan, siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat akan jatuh ke lubangnya sendiri, tetapi orang-orang yang tak tercela akan mewarisi kebahagiaan. Siapa yang menyesatkan orang jujur? Yaitu orang-orang yang punya kekuatan, yang punya kuasa, seperti anak Hizkia, Manase. Dia mempersembahkan anak-anaknya kepada berhala yang membawa seluruh kerajaan Yehuda di jalan yang sesat. Dia pasti akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri dan juga tidak mempunyai nasib yang baik. Tetapi orang-orang tidak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Anaknya Manase, Yosia, dia kembali bertobat kembali kepada Allah sehingga orang ini bisa menerimakan kebahagiaan atau berkat. Mengapa kita melihat di sejarahnya Israel selalu seperti berulang kali, diulang-ulang lagi, ada raja yang baik, ada yang raja yang berbuat jahat di mata Tuhan, yang baik. Ini adalah Amsal dalam sejarah. Dan kita sering berkata tidak ada generasi yang kedua. Bukan berarti ayahmu adalah seorang yang saleh, kamu pun akan menjadi saleh. Tetapi seorang mempunyai pilihan sendiri, berpegang pada hukum Allah. Itu adalah pilihan, mendapatkan berkat atau tidak. Itu juga satu pilihan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Sesungguhnya bagaimana mengenal dia? Kamu melihat nasibnya, kamu akan mengerti. Kalau seseorang dia berpesta pora, makan, dia tidak takut akan Tuhan, maka nasibnya yang akhir juga tidak akan dipenuhi dengan kejayaan. Nasib seseorang itu menunjukkan kamu orang yang bagaimana. Ayat 12, jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Seperti zaman Hizkia di zaman Yosia, membawa orang umat Yahudi, membawa mereka dalam diberkati Allah. Raja Ahaz, Raja Manase meruntuhkan kerajaan. Ayat 13-14 itu adalah sepadan satu. Tetapi siapa yang mengakui dan meninggalkan akan disayang. Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkan akan disayangi. Zaman Yosia dia memulihkan perayaan hari raya, bukan hanya di hari
hari raya Pondok Daun. Kalau mengikuti ketetapan Tuhan, di seluruh negara merayakan juga salah satunya juga penebusan perdamaian, hari perdamaian. Maka di sini dikatakan mereka akan disayangi sebab mereka mereka takut akan Tuhan, mereka adalah orang yang diberkati. Berbahagialah, seperti ayat 14, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Orang yang terus berkeras pada dosanya atau keras hati akhirnya akan jatuh dalam malapetaka. Seluruh sejarah pun demikian berulang kali terjadi, mengajarkan kita. Ayat 15-16 kita melihat raja-raja ini seperti singa yang meraung dan beruang yang menyerbu. Demikianlah orang fisik yang memerintah rakyat yang lemah. Singa yang meraung bukan singa yang pemberani. Singa yang meraung dia berkeliaran untuk mencari mangsa, untuk menekan rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Kita terus membaca, kita merasa ini adalah sabda yang cuma diberikan kepada raja. Tetapi kita tahu kita sekarang bukan di zamannya raja-raja, tetapi kita di zaman yang era baru. Kita semua orang menjadi rajanya sendiri. Setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya. Jadi di zaman yang kemerdekaan ini, seorang kekuasaan atau pemimpin dan rakyat bersama mendapatkan. Dulu kita itu ditindas oleh orang, tetapi kita harus memelihara diri kita sendiri. Jadi pada saat kita membaca ini, kita harus merenungkan nasib dari raja dulu. Kita juga bisa merenungkan ada sebagian juga nasib dari kita. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur, jangan engkau menahannya. Maaf di ayat tadi, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Orang yang suka rakus pada laba atau raja itu akan dibenci. Kita tahu di Cina atau dalam negara yang kuat, dulu pernah ada partai politik, mereka menjadikan satu partai untuk korupsi. Dan akan berkata di kota kami berapa banyak para pemimpin atau pejabat yang melarikan diri. Tapi negara kita punya satu prinsip, dimanapun kamu melarikan diri, walaupun sampai ke Afrika, kamu pun akan ditangkap. Menjadi jabatan pemimpin untuk mendapatkan laba dengan korupsi, umurnya tidak akan panjang, bahkan mereka akan dikejar-kejar. Mereka sering-sering dalam ketakutan. Kita sampai di poin yang ketiga. Dan bagaimana apa yang dimaksud dengan hidup yang diberkati dan dipuaskan?
ayat 19 sampai 24. Siapa mengerjakan tangannya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Dan saya mendengar berita yang lama mengatakan di Cina, di suatu tempat, di situ ada gedung yang tinggi, ada 170 tingkat, hampir 600 meter, karena di situ cukup lama, jadi tidak ada orang yang mau untuk merenovasi lah kayak gitu. Hal yang mengagetkan, karena dia mau mendirikan yang tinggi, tetapi tidak bisa diselesaikan, direnovasi yang baik. Itu hal yang dilihatnya kurang baik. Dia sesungguhnya adalah pedagang di Hong Kong, tetapi di Cina dia melakukan hal itu. Gedung Lanmei, gedung yang tertinggi, tetapi di situ banyak yang buruk, yang rusak. Kemudian ayat 20 dan di ayat 19 juga mengatakan siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Sesungguhnya di sini juga mengatakan tentang keserakahan mengejar laba atau kekayaan. Ayat 22, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Mengapa banyak di penipuan? Sebab mereka tergesa-gesa mengejar harta. Itu yang menggerakkan hatinya. Kita di situ diberikan penipuan yang indah-indah sehingga jatuh di dalam jerat ini. Ayat 21, memandang bulu tidaklah baik, tetapi sekerat roti orang membuat pelanggaran. Itu pun tidak baik. Ayat 23, yaitu dengan kata-kata manis menjadi penjilat. Ayat 24, merampasi ayah dan ibu. Siapa merampasi ayah ibu dan ibunya dan menyangka bahwa itu adalah bukan pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak, yaitu merampas milik mereka sendiri. Ayat 25, yaitu yang karena loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Ayat 27, siapa memberi miskin kepada orang miskin tidak akan kekurangan. Ayat 28, orang yang jika orang fasik membuat kekuasaan orang menyembunyikan diri, tetapi jika mereka binasa bertambah jumlah orang benar. Kita harus menjadi orang yang benar. Jangan karena sekerat roti melakukan pelanggaran. Jangan menggunakan lidahmu untuk menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan, tetapi haruslah kamu percaya kepada Tuhan yang bisa memberi kepada orang miskin, maka hidupmu akan dipuaskan. Dan yaitu seseorang bisa aman, tentram, dan makmur, yaitu takut akan Tuhan, harus jujur, bertanamlah pada lahanmu sendiri, dan juga menolong orang yang lemah atau orang yang miskin,
Mohon Tuhan untuk menolong kita. Apakah di zaman Hizkia mempunyai orang-orang yang demikian? Apakah hati mereka takut akan Tuhan? Atau dia sebelumnya seperti kerajaan utara, mereka berlari pada jalannya menuju kebinasaan? Mohon Tuhan untuk menolong kita. Kalau kita berjalan di jalan orang yang benar, hati kita akan kuat. Mohon Tuhan memberkati firman-Nya. Haleluya. Kita bersama berdiri di hadapan Tuhan, menyembah Dia. Tuhan, kami seumur hidup mau mengikuti Engkau dan melakukan firman-Mu, berjalan di dalam firman-Mu. Tuhan, mohon Engkau tolong kami percaya kepada Engkau.你心
Tuhan, mohon Engkau tolong kami, kiranya jadikan kami orang yang berkenan bagimu, mengikuti kehendak Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami mengenal Engkau dan kebenaran. Kami setiap orang yang ikut renungan pagi untuk mencari Engkau, mohon Engkau tolong kami agar kami bisa berserah dan mencari Engkau, menjadikan kami orang yang tidak bercela dan berjalan dalam kebenaran, yang berpegang pada hukum. Tuhan, tolong kami, apakah kami juga orang yang terangi kami, apakah kami orang yang bisa berpegang pada Taurat Tuhan? Apakah kami juga orang yang benar? Apakah kami punya kelakuan yang jujur? Dan apakah kami sungguh-sungguh mengenal kebenaran? Tuhan, mohon Engkau tolong kami agar kami mengerti akan keadaan kami dan mengerti akan kehendak-Mu. Kita semua juga ingin mengikuti Tuhan, kita ingin melakukan, tetapi banyak yang sulit dan kita tidak mengerti mengapa. Seperti yang dikatakan di ayat 4, orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang berpegang pada hukum menentangnya. Kita banyak hal yang tidak mengerti. Mengapa orang bisa bilang, mengapa kamu berbuat demikian, mengapa kamu datang ke gereja, kalau kamu lakukan ini, aku tidak peduli lagi padamu. Banyak penyerangan, penindas dalam hidupmu, tetapi hari ini dalam firman-Nya Dia memberitahukan kepadamu, kamu berjalan di jalan yang benar, yang tepat, di jalan yang disertai oleh Allah, di jalan kebenaran Allah. Walaupun memang kita menghadapi banyak serangan, kita atau disakiti, tapi hari ini Tuhan ingin menyembuhkan kita. Kita masuk di dalam roh kita, di dalam jiwa kita. Tuhan ingin menyembuhkan kita, sebab mengikuti Allah yang menimbulkan yang disakiti. Roh Kudus, mohon Engkau tolong kami pada saat kami pejamkan mata di dalam hidup kami, pada saat kami memilih untuk mengikuti Allah, pada saat kami memilih berjalan di jalan kehidupan, kami mendapati serangan atau peperangan atau kesalahpahaman dari orang rumah kami. Hari ini saya mengundang saudara-saudari semua, pada saat kamu pejamkan matamu, kamu merasa sakit, atau bahkan kamu sekarang masih menghadapi kesulitan ini. Mengapa saya percaya Tuhan di gereja? Mengapa saya harus menghadapi banyak serangan atau kesalahpahaman? Rasa sakit ini kita beritahukan kepada Tuhan. Rasa sakit karena kesalahpahaman orang, kita beritahu kepada Tuhan. Dan Tuhan, inilah yang kami alami. Orang bisa tidak mengerti, salah paham kepada aku. Mereka tidak mengerti mengapa aku harus mengikuti Engkau. Satu persatu aku serahkan di dalam kepada Engkau. Aku mau mengikuti Engkau dan berpegang pada hukum-Mu. Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Waktu saya berdoa, saya mendengar Tuhan berkata, ada sebagian dari saudara-saudari karena mengikuti Allah di dalam perekonomian, kekurangan, sulit, banyak kekurangan. Kalau itu adalah kamu, letakkan tanganmu di atas hatimu. Kalau di arena, silakan letakkan tanganmu di atas hati. Segala yang hilang atau yang telah dirampas oleh musuh karena mengikuti Allah, hari ini Tuhan berkata, aku akan menambahkan bagimu, memulangkan padamu. Bahkan engkau mengikuti aku, kalau kamu mengikuti aku, engkau akan mendapatkan 100 kali berkat, 10 kali lipat berkat. Sesungguhnya
Kehilanganmu adalah kehilanganku. Bahkan berkat berganda ini akan masuk di dalam hidupmu. Segala apa yang dicuri oleh musuh, kamu akan melihat seluruhnya akan dikembalikan kepadamu dengan ratusan kali dipulangkan, diberikan kembali kepadamu. Tuhan membuka pembendarahan surgawi, memberkatimu, makananmu, minummu Allah sediakan. Tidak ada lagi khawatir, segala kekhawatiran pergi darimu, seluruhnya kekhawatiran pergi ke bawah kakinya Yesus. Tuhan bersabda, aku memberikan keberanian iman yang berganda bagimu. Hari ini aku memberkatimu, aku yang menyertaimu, membimbingmu. Kamu tidak akan kekurangan sebab engkau memiliki aku, sebab kamu mengikuti aku. Berkat Tuhan tercurah bagimu, kesembuhan Tuhan masuk di dalammu, begitu besar berkat lebih banyak lagi masuk ada di pada saudara-saudari kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Mereka telah dengan membayar harga dalam mengikuti Engkau, tetapi Tuhan, hari ini Engkau berlipat ganda mengembalikan kepada mereka, dan berkat ini Tuhan terjadi dalam hidup mereka, dan ini adalah benar. Dan hari ini juga Tuhan masuk di dalam hidup mereka. Segala kutuk pergi dari mereka, segala serangan dari musuh pergi dari mereka. Berkat dari Allah hari ini masuk di dalam hidup mereka. Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau sendiri memberkati saudara-saudara kami agar mengalami kemakmuran, kelimpahan dari Engkau, dan sukacita damai sejahtera-Mu. Amin. Gitu. 与你同在里，我唯一渴慕，一生跟随你，我唯一渴慕，因为你同在。跟随你，我愿这一生更像你，求与我同行，哦主，引导我生命，赐给我甜美的灵。心意，一生跟随你，我愿这一生更像你，求与我同行，哦主，引导我生命，赐给我甜美的。Tuhan, mohon Engkau tolong kami jadi orang berkenan bagi Engkau dan mengikuti Engkau. Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, dan siapa mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Tuhan, aku pun mengaku, aku juga mengaku segala kesalahanku. Saudara semua, kita pun berdoa, sebab kita pun
mungkin dalam hidup kita ada pelanggaran-pelanggaran, sebab waktu kita mengakui, Tuhan bisa berbelas kasihan dan mengampuni kita. Kisahnya Roh Kudus menolong kita di dalam hidup kita. Adakah bagaimana kita bersalah pada Tuhan, tidak berjalan dalam kebenaran, dalam kejujuran? Kiranya Tuhan menolong kita. Mohon Roh Kudus, kami mohon kepada Engkau, kiranya di dalam pengakuan dosa kami lebih dalam lagi mengaku akan kesalahan kami, berkeputusan untuk meninggalkan dosa. Ini dosa-dosa yang di dalam list. Kita mengaku dosa kita, dan kita di situ berkeputusan untuk meninggalkan dosa ini, yaitu tidak mau mengaku salah. Kita tidak mau mengaku dosa, keras hati, tidak mau mendengar, serakah, di situ menindas orang, merampas, mengejar kenikmatan dengan laba untuk meraih keuntungan. Di ayat 21, yaitu memandang bulu terhadap orang lain, pilih-pilih orang dalam bergaul. 23, dengan kata-kata yang manis untuk disenangi orang. Di ayat 24, merampasi ayah dan ibu. Di 25 dan 27, mengejar loba. Ayat 26, percaya diri. Percaya kepada hati sendiri, dia 26. Kita tolak dosa-dosa ini di ayat 13, 16, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 26. Kita mengaku dan kita mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa-dosa ini. Tuhan, saya berterima kasih Engkau memberikan Amsal kepada kami agar kami bisa lurus kembali kepada Engkau. Tuhan, di hadapan Engkau kami mengaku kesalahan kami kepada Engkau. Aku di hadapan Engkau mengaku aku mengejar loba dengan pemberian sedikit untuk mendapat keuntungan yang besar, dan juga di dalam Engkau saya tidak teguh dalam mengikuti Engkau, dan juga mohon Engkau ampuni aku juga sering membanding-bandingkan dan tergesa-gesa, tidak ingin memberi tetapi ingin meraih kesuksesan. Tuhan, ampunilah aku, dan juga ampunilah aku juga takut, jadi sehingga saya menggunakan kata-kata yang manis untuk disukai orang. Tuhan, ampunilah aku Tuhan, sebab hatiku tidak teguh, dan Tuhan ampuni di dalam aku juga. Aku mohon Engkau ampuni segala dosaku dan berkeputusan untuk tetap untuk mengikuti jalan Engkau, berjalan di dalam firman-Mu dan berakar. Tuhan, ampuni di dalamku juga, aku juga ada keserakahan, ada keegoisan, percaya diri sendiri. Tuhan, saya di hadapan Engkau mohon Engkau mengampuni dan mengambil keputusan, dan juga
berjanji untuk berjalan di dalam kehendak-Mu, di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, mohon Engkau untuk tolong aku, dan mohon Engkau untuk berkenan dalam hidupku. Dan hari ini aku di hadapan Engkau, di situ berjanji aku seluruhnya milik Engkau. Kehendak-Mu ada lebih tinggi dari kehendakku, jalan-Mu lebih tinggi dari jalanku sendiri, jalan yang apa aku pikirkan. Engkau tolong aku, Engkau adalah Allah dalam hidupku, dan Engkaulah Tuhan, Engkaulah yang berkorban untuk aku. Engkau Allah yang maha tinggi, maha mulia, maha agung. Saudara semua, janji Tuhan ada masuk di dalam kita. Di ayat 13 dikatakan, siapa yang mau menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakui dan meninggalkan haknya akan disayangi. Waktu kita mengambil keputusan dan kita berkeputusan untuk meninggalkan dan kita bertobat dari dosa-dosa kita, kita akan disayangi Tuhan, kita akan menjadi orang yang beruntung. Tuhan, kami mau masuk di dalam, berjalan dalam hukum-Mu, berjalan dalam pohon kehidupan-Mu. Kami tidak akan balik, kami tidak ingkar dan ikutin dosaku. Tuhan Yesus yang terkasih, hari ini aku berdiri di hadapan-Mu. Aku mengaku akan segala pelanggaranku. Tuhan, mohon Engkau menolong kami untuk berpegang pada hukum Taurat-Mu, merindukan firman-Mu, mengikuti Engkau di hari ini, di zaman sekarang. Kami memilih pohon kehidupan, kami memilih gereja, kami hanya mengikuti Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa. Pada saat aku mengikuti Engkau, aku dan orang keluargaku diberkati seumur hidup. Mari kita menjatuhkan Allah kita. Mari kita terima berkat. Bapa Surgawi, Engkau melihat anak-anak-Mu di hadapan-Mu, mendengar pengajaran Engkau dengan hati, mendengar pengajaran dari Engkau. Tuhan, kami pun menjadi orang yang berhikmat. Allah sebagai kebenaran kami, hukum Allah sebagai hukum kami, pilihan Allah itulah pilihan kami, dan bersatu dalam kehendak Allah. Tuhan, berkatilah kami di hadapan Engkau menjadi orang yang sempurna, sebab orang yang sempurna bisa menerima berkat. Tuhan, jadikanlah kami orang yang sempurna, menerima berkat segala yang baik dari Engkau. Berkatilah kami semua di dalam Tuhan, percaya kepadanya dan memilih pohon kehidupan, berjalan dalam jalan pohon kehidupan, memilih jalan yang benar, menikmati segala
berkat bagiannya. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.